Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sophia. Pada video kali ini, saya mau ngobrol santai tentang sesuatu yang hampir semua orang itu pernah rasakan, yaitu overthinking, yang memikir berlebihan yang bikin kita sendiri capek, susah tidur, cemas, dan kadang malah ngerusak mood seharian. Ternyata overthinking ini bukan cuma masalah psikologi, tapi juga sudah dibahas dalam Islam dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, kita bisa lihat dari dua sudut ini biar lebih lengkap. Apa itu overthinking? Dalam psikologi, overthinking adalah kondisi ketika seseorang terus memikirkan sesuatu secara berulang-ulang sampai pikiran itu mendominasi dan membuat cemas atau stres. Ada dua bentuk utama. Yang pertama, rumination. Rumination itu memikirkan masa lalu terus, seperti kenapa aku bilang gitu? Kok hasilnya gitu ya? Yang kedua, worry, kekhawatiran tentang masa depan. Contohnya seperti ini. Nanti gimana ya kalau aku gagal? Kalau mereka nggak suka sama aku gimana? Intinya otak kita tuh kerja terlalu keras tapi nggak ada hasilnya, kayak muter-muter di tempat. Selain itu, overthinking juga bisa muncul karena kita yang terlalu perfeksionis, takut salah, takut dinilai orang, atau karena kebiasaan menghindari masalah tapi terus dipikirin. Dan biasanya makin dipikirin, masalahnya justru makin berasa berat dan besar. Yang menarik, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kondisi pikiran dan hati manusia. Yang pertama, Al-Quran mendorong kita untuk tenang dan tidak berlebihan dalam cemas. Pada Quran Surat At-Taubah ayat 40, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersedih dan jangan pula kamu takut, sebab Allah bersama kalian." Ayat ini mengingatkan bahwa ketakutan berlebihan itu bukan sesuatu yang harus dipelihara. Allah mengajarkan untuk kembali merasa aman karena Dia selalu hadir. Yang kedua, Allah melarang berputus asa dan tenggelam dalam pikiran negatif. Pada Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Jadi gini, overthinking kan sering datang dari pikiran aku pasti gagal atau hidup aku susah. Ayat ini tuh memberikan counter tuh bahwa setiap orang selalu punya jalan keluar dan rahmat Allah itu luas. Selanjutnya ada hadis tentang tawakal untuk meredam overthinking. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini relevan banget untuk orang yang overthinking tentang masa depan. Burung itu bergerak, berusaha, tapi tidak khawatir berlebihan. Islam tidak melarang kita merencanakan sesuatu, tapi kita diminta untuk tidak stuck dalam ketakutan. Selanjutnya, Islam memerintahkan ketenangan pikiran melalui zikir sebagai penenang hati. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Secara psikologis, aktivitas ibadah seperti zikir, sholat, atau membaca Al-Quran menurunkan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan hormon relaksasi. Ini sebabnya orang merasa lebih ringan setelah beribadah. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Dalam psikologi ada berbagai macam teknik, salah satunya teknik mindfulness, di mana kita fokus pada apa yang sedang terjadi, bukan kemungkinan yang menakutkan.
Atau juga bisa dengan ubah pertanyaan dari bagaimana kalau aku gagal menjadi apa ya hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang seperti itu. Lalu, gimana ya cara mengatasi overthinking menurut Islam? Menurut Islam juga ada berbagai macam teknik. Salah satunya yang pertama ada perbanyak zikir dan istighfar. Zikir menenangkan hati dan membuat kita merasa dekat dengan Allah. Bisa juga dengan sholat tepat waktu. Sholat itu bukan hanya ibadah, tapi bentuk mental reset 5 kali sehari. Bisa juga dengan tawakal setelah ikhtiar. Kerja keras itu wajib, tapi hasil akhirnya itu milik Allah. Tawakal ini yang bikin hati kita jauh lebih ringan. Bisa juga dengan berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana kita manusia, harusnya kita berbaik sangka kepada Allah, yaitu husnuzon. Pikiran positif bukan sekadar psikologi, tapi juga akhlak. Ketika kita percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik, pikiran buruk otomatis mereda. Jadi teman-teman, overthinking itu wajar, tapi jangan sampai menguasai hidup kita. Dalam psikologi, kita belajar cara menenangkan pikiran dengan teknik-teknik tertentu. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menguatkan hati dengan zikir, tawakal, dan husnuzon kepada Allah. Kalau kita bisa menggabungkan dua hal ini, pengetahuan ilmiah dan juga petunjuk agama, insya Allah kita akan jauh lebih tenang, pikiran lebih terarah, dan hati lebih kuat menghadapi segala kemungkinan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. No, listen to me. You're okay. They're just thoughts. That's all they are. They feel loud, they feel real, they feel like danger. But they're not. You are not your thoughts. You are the one hearing them. And the fact that you can notice them means you're still here, still fighting, still trying. So breathe. You don't have to believe every thought your mind throws at you. Just breathe. You're okay. Okay.